Halo, kawan detik ensiklopedia. Akhir-akhir ini, banyak dari kita di Indonesia merasakan panas yang luar biasa. Suhu yang terik membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya cuacanya panas banget? Mari kita bahas pertanyaan yang lagi hangat ini dan pahami alasan dibalik cuaca panas ekstrem di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Namun, belakangan ini kita menyaksikan perubahan yang signifikan dari kondisi normal ini, dengan suhu yang melonjak lebih tinggi dari biasanya. Panas yang tidak biasa ini telah mengganggu kehidupan sehari-hari, memengaruhi banyak hal mulai dari tingkat kenyamanan kita hingga produktivitas pertanian. Alasan dibalik panas ekstrem ini kompleks dan beragam, melibatkan kombinasi faktor meteorologi dan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Perubahan iklim global telah memperburuk situasi ini, membuat suhu semakin tidak terkendali. Memahami faktor-faktor ini sangat penting tidak hanya untuk memahami situasi saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa serupa di masa depan dan mengurangi konsekuensi jangka panjang dari pemanasan global. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan lingkungan kita. Jadi, tetaplah waspada dan teruslah belajar tentang perubahan iklim dan dampaknya. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, kawan detik ensiklopedia. Badan efektif yang kuat merupakan hal yang perlu diperhatikan karena mengganggu pola cuaca normal dan meningkatkan risiko peristiwa cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Cuaca yang tidak dapat diprediksi ini adalah pengingat nyata akan sifat dinamis sistem iklim bumi dan tantangan yang ditimbulkannya terhadap kehidupan kita sehari-hari, memaksa kita untuk selalu waspada dan siap menghadapi perubahan. Kiare. Ada beberapa faktor yang bergabung untuk menciptakan badai yang sempurna bagi gelombang panas terbaru di Indonesia. Gelombang panas ini tidak hanya mempengaruhi kota-kota besar, tetapi juga daerah pedesaan. Salah satu penyumbang utama adalah kondisi atmosfer yang tidak stabil, yang lazim terjadi selama musim transisi ini. Musim transisi ini seringkali membawa perubahan cuaca yang drastis, tekanan atmosfer dan tingkat kelembapan yang berfluktuasi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemanasan cepat dan konveksi intens, yang menyebabkan suhu melonjak. Hal ini membuat udara terasa lebih panas dan lembab. Menambah ketidakstabilan atmosfer adalah pengaruh osilasi Madden-Julian-Jo, yang merupakan fenomena cuaca penting. Pola cuaca skala besar ini, yang ditandai dengan zona curah hujan dan angin yang meningkat ke arah timur, saat ini berada dalam fase netral 3 di atas Samudra Hindia. Fase ini memiliki dampak yang signifikan. Fase ini, meskipun tidak secara langsung menyebabkan panas ekstrem, dapat memengaruhi pola cuaca di seluruh wilayah, termasuk Indonesia, dengan mengubah sirkulasi atmosfer dan distribusi kelembapan. Ini bisa menyebabkan perubahan cuaca yang tidak terduga. Lebih lanjut, aktivitas gelombang atmosfer seperti gelombang Rossby Khatulistiwa dan gelombang Kelvin
juga berperan dalam membentuk cuaca Indonesia. Gelombang ini memiliki pengaruh yang luas. Gelombang ini, yang merambat melalui atmosfer, dapat meningkatkan atau menekan curah hujan dan memengaruhi pola suhu. Ini bisa menyebabkan perubahan suhu yang signifikan. Kehadiran gelombang ini di wilayah tertentu di Indonesia, seperti yang diamati oleh BMKG, semakin berkontribusi pada kondisi cuaca saat ini. BMKG terus memantau situasi ini dengan cermat untuk memberikan informasi yang akurat. Bagian 4. Menghadapi gelombang panas, prediksi dan saran BMKG. Saat gelombang panas melanda Indonesia, media sosial ramai dengan reaksi. Orang-orang berbagi pengalaman mereka, menawarkan tips untuk tetap sejuk, dan menyatakan keprihatinan atas kenaikan suhu. Tagar yang terkait dengan gelombang panas sedang tren, dan komunitas online bersatu untuk saling mendukung selama masa sulit ini. Hai! Dalam menghadapi meningkatnya gelombang panas dan tantangan terkait iklim lainnya, Indonesia sedang mengambil langkah-langkah untuk memerangi perubahan iklim. Dari kebijakan pemerintah hingga inisiatif akar rumput, upaya sedang dilakukan untuk mengurangi emisi karbon, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan melindungi lingkungan. Ini adalah upaya kolektif yang membutuhkan partisipasi individu, komunitas, dan organisasi untuk memastikan masa depan yang tangguh bagi bangsa.